Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas B2 akan mempresentasikan media pembelajaran mengenai luas permukaan bangun ruang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robi Anawiyah Syabani, dan tentunya saya tidak sendiri. Ada rekan-rekan saya, ada Teh Afifah Nuraini, Teh Citra Bunga Lestari, Teh Diana Aliansa Sophia, dan Teh Mayang Afrila. Hai, perkenalkan nama aku Diana. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu bangun ruang. Bangun ruang adalah bentuk bangunan yang memiliki isi atau volume. Bangun ruang memiliki 3 dimensi yang biasa kita sebut dengan 3D. Dimensi tersebut antara lain yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Baik, untuk macam-macam bangun ruang yang pertama itu ada kubus, di mana kubus ini adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya ini berbentuk persegi dan semua rusuknya ini sama panjang. Nah, adapun sifat-sifat dari kubus, yang pertama ini memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang, kemudian memiliki 8 titik sudut, yang berikutnya memiliki 4 buah diagonal ruang, dan yang terakhir ini memiliki 6 buah bidang diagonal. Nah, kubus juga memiliki luas permukaan yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Baik, di sini ada sebuah jaring-jaring kubus di mana dapat kita lihat bahwa kubus ini memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Sisi ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sudah kita ketahui bahwa untuk menentukan luas bangun datar persegi yaitu sisi dikali sisi. Maka untuk menentukan luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi dikali sisi atau 6 dikali S kuadrat. Jaring-jaring ini akan membentuk sebuah kubus ketika ditarik. Kemudian yang kedua ini ada balok, di mana balok ini dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, adapun sifat-sifat dari balok, yang pertama ini memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang atau 2 pasang persegi panjang yang berukuran sama. Yang kedua memiliki 2 sisi dengan bentuk yang sama, kemudian memiliki 12 rusuk dengan ukuran yang sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Yang kelima memiliki 4 buah diagonal ruang, dan yang terakhir memiliki 6 buah bidang diagonal. Nah, balok ini memiliki luas permukaan yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi dan ditambah lebar dikali tinggi. Di sini terdapat sebuah jaring-jaring balok yang dimana ketika kita tarik ini akan membentuk seperti balok. Nah, dimana diketahui bahwa sebuah balok memiliki ukuran panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya itu dari bawah hingga ke atas itu 5 cm. Ditanya berapakah luas balok tersebut, maka kita tulis dulu caranya diketahui. Yang diketahui dulu bahwa panjang daripada balok tersebut adalah 10 cm, lebarnya itu 8 cm, dan tingginya itu 5 cm. Maka ditanya luas permukaan balok. Sudah kita ketahui bahwa rumus daripada luas permukaan balok ialah 2 dikali dalam kurung P kali L ditambah dalam kurung P kali tinggi ditambah lagi dalam kurung L kali tinggi.
Oke, di sini saya Afifah Nur Aini akan menjelaskan mengenai 5 segi 4. 5 segi 4 ini mempunyai 5 sisi yang dimana ada persegi 4 atau segi 4 dengan segi 3. Mari kita lihat di sini saya mempunyai bentuk jaring-jaring 5 segi 4 yang dimana ketika kita kerucutkan, alas daripada 5 ini ialah berbentuk persegi atau segi 4. Nih, segi 4, lalu 4 sisi lainnya berbentuk segitiga yang mempunyai sisi yang sama tegak, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Yang kemudian 5 segi 4 ini mempunyai 5 titik sudut, yang dimana titik sudut yang pertama ialah titik sudut puncak, yang dimana titik sudut puncak ini ketika kita hubungkan, jaring-jaring ini hubungkan, maka kita dapat lihat titik sudut yang pertama ialah yang paling atas. Titik sudut selanjutnya ialah bagian alas, ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Yang dimana kita ketahui bahwa rumus untuk mencari luas permukaan 5 segi 4 ini ialah luas alas, yaitu yang ada di bawah. Setiap alas pasti ada di bawah. Luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas sisi tegak itu yang berdiri semua. 5 segi 4 adalah bangun ruang yang dibatasi oleh daerah segi 4 dan 4 daerah segi 3 yang mempunyai satu titik sudut persekutuan. Rumus luas permukaan 5 segi 4 adalah luas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak atau selubung 5. Oke, yang selanjutnya ada mengenai 5 segitiga. 5 segitiga ini mempunyai 4 sisi, yang dimana satu sisi ini digunakan sebagai alas. Alasnya nih, saya mempunyai jaring-jaring 5 segitiga, yang dimana ketika kita gabungkan antara jaring-jaring ini, maka kita dapati bahwa bagian bawah itu merupakan alas. Nah, satu sisi ini berbentuk segitiga, yang dimana segitiga ini ialah alas daripada 5 tersebut. Yang kemudian ketika kita balikan kembali bahwa alas itu ada di bawah, maka segitiga yang 3 ini akan menyelimuti bagian alas. Maka dihasilkan bahwa 5 segitiga ini mempunyai 4 sisi, yaitu segitiga bagian alas dan 3 segitiga yang menyelimuti 5 segitiga ini. 5 segitiga ini mempunyai 6 rusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kemudian 5 segitiga ini mempunyai 4 titik sudut, yang dimana titik sudut yang paling pertama ialah titik sudut puncak yang paling atas. Yang kemudian 3 titik sudut lagi ialah yang 1, 2, dan 3 pada bagian alas. Maka kita ketahui ketika kita mencari rumus luas permukaan daripada 5 segitiga ialah luas alas ditambah luas selubung. Luas selubung ini yang pada di atas. Terima kasih. Ada prisma. Prisma terdapat beberapa macam bagian, yaitu ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan ada juga prisma segi 6. Jika prisma segitiga yaitu dengan rumus 2 dikali A ditambah keliling alas dikali tinggi. Sedangkan prisma segi 4 dengan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sedangkan prisma segi 5 dengan rumus tanda kurung 2 kali A tanda kurung 1,72 dikali sisi tanda kurung ditambah tanda kurung keliling alas dikali tinggi. Dan yang terakhir ada prisma segi 6 dengan rumus tanda kurung 2 kali tanda kurung 2,596 dikali sisi tanda kurung ditambah tanda kurung keliling alas dikali tinggi. Nah, dengan ciri-ciri prisma ini yaitu memiliki alas, tutup, dan selimut. Nah, selimut prisma merupakan bidang datar, bisa kotak ataupun persegi panjang. Memiliki sudut sebanyak 2 segi alasnya, memiliki
rusuk 3 segi alasnya, dan yang terakhir memiliki ujung-ujung yang identik satu sama lain. Bisa kita lihat ini merupakan alat peraga prisma segitiga. Di sini prisma segitiga memiliki alas, tutup, dan selimut. Selimut prisma merupakan bidang datar, bisa kotak maupun persegi panjang. Di sini saya persegi panjang. Memiliki sudut sebanyak 2 kali, segi alasnya ini memiliki rusuk 3 kali segi alasnya, 1, 2, 3, dan memiliki ujung yang identik satu sama lain. Ujung-ujungnya identik satu sama lainnya sama. Jadi kita sudah menemukan berapa luasnya. Mari kita lihat luas prisma segitiga berbentuk media pembelajaran. Bangun ruang yang selanjutnya adalah tabung. Nah, tabung ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tabung memiliki 2 rusuk. Yang kedua, tabung memiliki 3 sisi, di mana 2 sisi berupa alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, 1 sisi berupa selimut. Untuk mencari luas permukaan tabung, kita harus terlebih dahulu mencari luas permukaan tutup dan alas yang berbentuk lingkaran, di mana luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat. Luas selimut sama dengan pi dikali L, di mana luas selimut ini berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi R. Sedangkan L adalah tinggi tabung, maka panjangnya adalah 2 pi R dikali T. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencari luas permukaan tabung, kita bisa menggunakan rumus 2 dikali P dikali R dikali R plus T, atau bisa juga dengan 2 pi R dikali R plus T. Selanjutnya ada jaring-jaring tabung. Nah, tabung ini memiliki beberapa sifat, antara lain yaitu memiliki 3 buah sisi. 2 sisi merupakan alas dan atap, 1 sisi merupakan selimut. Sisi alas dan sisi atap berbentuk lingkaran. Tabung memiliki 2 buah rusuk. Jarak antara sisi alas dan atap itu disebut sebagai tinggi. Tabung tidak memiliki sudut. Maka dari itu, untuk mencari luas permukaan tabung, rumusnya adalah L sama dengan 2 dikali P dikali R dikali R plus T. Selanjutnya ada kerucuk, memiliki ciri-ciri atau unsur. Yang pertama, memiliki 2 sisi atau 1 sisi berbentuk lingkaran sebagai alas dan 1 sisi lainnya berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, memiliki 1 titik sudut, dan yang terakhir memiliki 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Rumus luas permukaannya yaitu pi dikali jari-jari pangkat 2 ditambah pi dikali jari-jari dikali sisi. Selanjutnya ada bola, memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 1 sisi, yang kedua memiliki 1 rusuk, dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Dan yang terakhir memiliki jari-jari yang tak terhingga dan sama panjang. Luas permukaan bola dapat ditemukan dengan menghitung 4 kali dari luang lingkaran. Rumus luas permukaan bola yaitu 4 dikali pi dikali jari-jari pangkat 2. Baik, di sini ada contoh soal mengenai bangun ruang kubus, yaitu sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. 10 cm. Berapa luas permukaan kubus tersebut? Jadi kita sudah ketahui bahwa panjang rusuk dari kubus tersebut yaitu 10 cm. Dan yang ditanyakan yaitu luas permukaan.
Bisa kita lihat dari jaring-jaring kubus yang ada di sini, di mana sebuah kubus dapat terbentuk itu dari 6 buah persegi. Dimana sudah kita ketahui juga bahwa rumus dari bangun datar persegi yaitu sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi. Berarti untuk menentukan rumus luas kubus yaitu 6 dikali sisi atau bisa juga 6 dikali S pangkat 2. Kita tinggal masukkan 6 dikali 10 panjang rusuknya tadi kali 10. Hasilnya yaitu 600 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus tersebut yaitu 600 cm persegi.